kita menggunakan pupuk NPK 1616, taburkan di sekeliling pohon durian kita ini. Begini teman-teman. Jadi pada bagian ini yang paling harus kita taburkan pupuk, tabur secukupnya. Kita inginnya mengeluarkan biaya yang sesedikit mungkin, tapi yang kita inginkan adalah hasil yang maksimal. Selamat sore teman-teman semua, berjumpa kembali di channel Kebun Pal 3. Di postingan saya yang lalu itu sudah saya bagikan video mempruning pohon durian Musangking usia 23 bulan yang ada di hadapan kita ini. Nah, untuk hari ini itu kegiatan kita adalah melakukan pemupukan teman-teman. Penggemburan sudah kita lakukan dan juga persiapan tempat penaburan pupuk juga sudah kita buatkan. Ini cuaca sudah gerimis, kita harus ngejar waktu dan nampaknya di sana sudah sangat mendung. Memang inilah waktu yang paling mantap untuk melakukan pemupukan. Untuk pemupukannya seperti biasa, untuk pupuk itu kita menggunakan pupuk NPK 1616. Ini dia teman-teman, sudah kita persiapkan. Langsung saja kita taburkan di sekeliling pohon durian kita ini. Begini teman-teman. Setelah itu kita kubur kembali pupuk yang sudah kita tabur ini supaya tidak menguap di udara dan juga tidak hanyut terbawa air. Ditabur secukupnya di sekeliling parit, karena pada bagian parit inilah tempat ujung akar muda yang terus berkembang, terus menjalar mengejar nutrisi teman-teman. Jadi pada bagian ini yang paling harus kita taburkan pupuk. Dan banyak juga teman-teman yang bertanya kenapa tidak menggunakan pupuk organik. Kita juga menggunakan pupuk organik ya teman-teman. Itu pohon durian ini juga sudah 3 kali kita beri pupuk kandang, yaitu terakhir pada 2 bulan yang lalu saat puncak-puncaknya musim kemarau, dan sekarang sudah masuk ke puncak-puncaknya musim penghujan. Nah, ada saatnya kita berikan tambahan nutrisi yaitu pupuk NPK 1616. Terus tabur sampai mengeliling sampai semuanya tertabur merata di bagian ujung tajuk ini. Jadi beginilah cara kita melakukan pemupukan pada pohon-pohon durian dan juga pohon-pohon yang lain yang ada di kebun kita teman-teman ya. Kita inginnya mengeluarkan biaya yang sesedikit mungkin karena pemupukan itu membutuhkan biaya, tapi yang kita inginkan adalah hasil yang maksimal. Adapun cara yang paling mudah yaitu kita tinggal taburkan saja pupuk ini di area perakaran begini. Nah, itu cara yang paling mudah, tapi ini suatu saat pupuknya akan menguap di udara atau hanyut terbawa air. Jadi tidak apa-apalah, kita harus sedikit mengeluarkan tenaga dengan melakukan penggemburan tanah dan juga penggalian parit begini, agar supaya nutrisi atau pupuk yang kita aplikasikan ini dapat terserap dengan maksimal. Nah beginilah, kita habiskan saja ini teman-teman. Sudah saya pisahkan pupuk tadi sebanyak 12 sendok makan atau kurang lebih sebanyak 3-4 on untuk pohon durian sebesar ini. Ini dulunya ditanam dengan bibit yang kecil sekali, kurang lebih 80 cm sampai 1 meter ketinggian pada waktu tanam itu. Oke teman-teman, sudah kita taburkan. Ini dia. Saatnya kita tutup kembali pupuk yang telah kita tabur ini. Caranya begini, tinggal kita tutupkan begini teman-teman ya. Tidak perlu ditutup hingga rata atau terlalu dalam, yang penting
sudah tertutup total dan tidak ada terlihat lagi warna-warna biru pupuk itu. Sudah kita tutup semua pupuk-pupuk tadi yang telah kita tabur di bagian keliling tadi teman-teman. Ini baru kita ratakan permukaan tanah yang tepat berada di area perakaran, karena ini puncak musim hujan. Jadi ring penyiramannya kita bongkar. Nah, ini dia, tidak ada ring penyiraman yang biasa kita buat saat musim kemarau agar penyiraman yang kita lakukan itu bisa lebih baik. Ini adalah puncak musim hujan, jadi kita ratakan kembali ring penyiramannya teman-teman. Kita juga mau lanjutkan lagi pemupukan pada pohon durian kita yang satu ini teman-teman. Seperti sama caranya yang kita lakukan pada pohon durian kita yang satu ini, yaitu dengan cara melakukan penggemburan terlebih dahulu, pembersihan gulma atau rumput-rumput, lalu baru kita gali ikan parit, kita tabur pupuk. Adapun sore ini tidak perlu melakukan penyiraman karena cuaca sudah sangat mendung dan juga nampak sudah ingin langsung turun hujan. Dan yang terakhir adalah penataan permukaan tanah pada bagian area perakaran ini, karena ini adalah musim hujan. Di daerah kami curah hujan cukup tinggi hampir setiap hari. Jadi kita tata pada bagian area perakaran ini, ring yang biasa kita buat saat musim kemarau untuk penyiraman ini kita bongkar karena curah hujan yang tinggi, agar supaya air hujan yang turun tidak menggenang di area perakaran pohon kita ini teman-teman. Jadi dengan dilakukannya penggemburan dan juga pembongkaran ring, itu air yang cukup banyak setiap hari turun dari langit itu agar bisa langsung meresap ke dalam tanah dan tidak menggenang di permukaan tanah area perakaran ini. Itu sangat membahayakan sekali untuk pohon kita teman-teman. Nah itu teman-teman, biasa kita lakukan pemupukan di kebun kita untuk semua jenis tanaman, baik durian maupun tanaman-tanaman yang lain. Seperti biasa, sebelum melakukan pemupukan, yaitu kita lakukan pembersihan gulma atau rumput, lalu kita gemburkan tanah, dan teknis pemupukannya itu dengan digalikan parit agar supaya pupuk yang kita tabur itu kita kubur kembali. Itu untuk pupuk kimia. Namun teknis berbeda bila kita melakukan pemupukan untuk pupuk organik teman-teman ya. Sampai di sini dulu kegiatan yang dapat saya bagikan. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.